Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar teori perkembangan desa dan kota. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun saudara berada, kembali lagi dengan saya Farida Laili di penjelasan mata kuliah kajian sosiologi pedesaan dan perkotaan pada pertemuan 4 dengan pembahasan teori perkembangan desa dan kota. Kalau minggu lalu atau pertemuan ketiga kita membahas teori masyarakat desa dan kota, maka sekarang kita membahas perkembangan desa dan kota. Nah, yang kita bahas apa? Yang pertama, apa saja teori perkembangan desa, apa saja teori perkembangan kota, kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan desa dan kota, dan bagaimana dampak perkembangan desa dan kota. Nah, di sini bisa teman-teman lihat teori perkembangan desa itu ada 8 ya teman-teman. Di slide ini ada 4. Ada yang pertama teori evolusi sosial Herbert Spencer. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat termasuk desa berkembang secara bertahap dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks, di mana Herbert Spencer itu membagi ada 3 tahapan. Ada tahap primitif, tahap transisi, dan tahap modern, di mana tahap primitif ini desa masih bersifat tradisional dengan sistem pertanian sederhana. Istilah kata teknologi di dalam pertanian masih belum muncul. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap transisi, di mana mulai ada pengaruh dari luar seperti teknologi pertanian dan akses ke pasar. Kemudian tahap yang terakhir, tahap modern, di mana desa mengalami industrialisasi, peningkatan akses pendidikan pertaniannya. Hal ini menunjukkan bahwa teori evolusi desa itu menunjukkan bahwa desa berkembang secara bertahap dari komunitas primitif menuju masyarakat yang lebih kompleks. Nah, faktor utamanya kembali lagi ada pertanian, sumber daya alam, dan interaksi sosial. Kemudian ada teori lokasi dan hierarki desa menurut Walter Christaller, di mana teori ini menjelaskan bahwa desa berkembang berdasarkan fungsinya dalam sistem ekonomi yang lebih luas, di mana desa yang dekat dengan kota akan berkembang lebih cepat karena adanya akses ke pasar dan layanan publik. Nah, di sini juga ada klasifikasi, ada desa pinggiran, ada desa semi pedesaan, ada desa tradisional, di mana desa pinggiran itu terletak dekat dengan kota dan mengalami urbanisasi cepat. Kemudian kedua, desa semi pedesaan itu mulai mengadopsi teknologi dan ekonomi berbasis jasa. Yang ketiga, desa tradisional di mana masih bergantung pada sektor pertanian dengan perubahan sosial yang lambat. Jadi, misalkan di tempat-tempat domisili teman-teman, misalkan ada usaha-usaha berbasis jasa, misalkan laundry, kemudian sudah masuk ojek online, sudah masuk masyarakatnya itu sudah jual belinya, sudah jualannya online, bisa di toko oren maupun toko ijo kan gitu ya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa desa itu sudah masuk pada semi pedesaan, di mana masyarakatnya itu sudah mulai mengadopsi teknologi dan ekonominya itu berbasis jasa gitu ya. Kemudian kalau memang masih belum ada Gojek, belum ada apapun itu yang berbasis teknologi di dalamnya, berarti masih pada kategori desa tradisional menurut teori lokasi dan hierarki desa. Kemudian ada teori perubahan sosial dan budaya dari Everett Rogers. Di dalam bukunya Diffusion of Innovation menjelaskan bahwa perkembangan desa itu terjadi karena masuknya inovasi seperti teknologi pertanian
dan pendidikan. Nah, di dalam penjelasan teori perubahan sosial budaya ini, Rogers menjelaskan bahwa ada beberapa hal. Misal, yang pertama, inovator, yakni segelintir masyarakat yang pertama kali mengadopsi teknologi baru. Yang kedua, ada mayoritas awal, di mana warga desa mulai mengikuti inovasi setelah melihat manfaatnya. Yang ketiga, mayoritas akhir dan laggard adalah kelompok masyarakat yang cenderung menolak perubahan dan bertahan dengan cara hidup tradisional. Dalam arti kata, inovator itu adalah orang-orang perintis ya, orang-orang perintis untuk mengadopsi teknologi baru. Orang-orang ini biasa berasal dari daerah. Ketika kita ambil penjelasan dari teori lokasi dan hierarki desanya Christoller, itu lebih ke desa semi pedesaan, teman-teman. Nah, itu muncul bahwa inovator-inovator setelah satu sudah ada, katakanlah sudah menggunakan teknologi baru, kemudian dilihat oleh masyarakat atau warga desa yang lainnya, kemudian loh kok ada Gus dan sebagainya, maka muncullah mayoritas awal, di mana warga desa tadi mulai mengikuti inovasi yang dibuat oleh inovator setelah melihat manfaatnya. Kemudian ada mayoritas akhir dan laggard, di mana setelah sudah sudah mengikuti inovasi dan melihat manfaatnya, maka ini adalah orang-orang yang menolak perubahan dan bertahan dengan cara hidup tradisional. Jadi mayoritas akhir dan laggard itu tidak mau tahu, tidak mau tersentuh oleh teknologi. Biasanya ini pada kondisi desa yang termasuk desa tradisional, dan biasanya desa tradisional ini memegang erat tradisinya, dan itu terbukti dari beberapa masyarakat di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakatnya itu masih berpegang teguh dengan kelestarian alam, tidak mau teknologi. Nah, untuk suku-suku atau kelompok-kelompok masyarakatnya, teman-teman bisa menjumpai di berbagai daerah. Di Jawa Barat itu juga ada, di Kalimantan ada, di Papua beberapa juga ada. Itu silakan teman-teman gali wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi untuk dipelajari lebih dalam perihal pendalaman materi teori perubahan sosial budaya menurut Everett and Rogers. Kemudian untuk teori selanjutnya adalah teori dualisme ekonomi menurut J. Habuk. Buke bilang bahwa teori ini atau desa itu berkembang dalam dua sistem ekonomi yang berjalan, yakni ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Jadi dalam hal ini desa dikatakan berkembang tidaknya dilihat dari faktor ekonominya. Apakah ekonomi di desa teman-teman itu tradisi atau modern, itu tergantung wilayah teman-teman. Nah, ekonomi tradisional itu masih bergantung pada pertanian dan sistem barter. Sedangkan ekonomi modern itu sudah mulai terbuka terhadap pasar perdagangan dan investasi dari luar. Nah, tidak sedikit teman-teman dengan teori dualisme ekonomi ini memunculkan konflik antara dua sistem ini, di mana sering terjadi kendala dalam pembangunan desa. Jadi yang satu mau maju, yang satunya tidak mau. Jadi teori dualisme ekonomi ini di akhir pengaplikasiannya itu bisa memicu terjadinya konflik. Kemudian teori perkembangan desa yang selanjutnya adalah teori urbanisasi dan modernisasi desa menurut Gideon Joubert, di mana Joubert itu membagi perkembangan desa menjadi beberapa tahap. Ada desa primitif, desa feodal, dan desa modern. Desa primitif itu bergantung pada sistem pertanian sederhana dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, desa feodal itu dikuasai oleh kelompok aristokrat atau tuan tanah.
Dan yang ketiga, desa modern, di mana mulai berkembang dengan infrastruktur dan ekonomi yang lebih maju. Di mana desa yang berada dekat kota itu cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan desa terpencil. Itu menurut teorinya urbanisasi dan modernisasi Gideon Zollberg. Kemudian ada teori selanjutnya adalah teori sirkulasi dan mobilitas penduduk, di mana perkembangan desa dipengaruhi oleh migrasi penduduk dan mobilitas tenaga kerja. Teori ini menekankan pentingnya interaksi desa kota dalam perubahan struktur ekonomi desa. Jadi kemana sih pada struktur ekonomi? Kemudian teori lokasi von Thunen menjelaskan bagaimana lokasi pertanian ditentukan berdasarkan jaraknya dari pasar pusat. Desa berkembang berdasarkan pola produksi dan akses ke kota terdekat. Jadi lebih ke kewilayahan seperti teori lokasi tadi ya. Kemudian teori pusat pertumbuhan. Desa berkembang ketika ada pusat pertumbuhan ekonomi yang menarik investasi dan penduduk. Contohnya, desa yang berkembang menjadi kota kecil karena adanya industri atau infrastruktur. Jadi ada desa wisata itu masuk pada kategori desa yang berkembang menjadi kota kecil. Baik, kemudian ada lagi topik kedua, teori perkembangan kota. Ada teori konsentris teman-teman, teori konsentris menurut Bourdieu. Apa itu isinya? Bourdieu menjelaskan bahwa teori ini menggambarkan perkembangan kota dalam bentuk lingkaran konsentris dengan pola pertumbuhan dari pusat ke pinggiran kota. Ini pernah saya gambarkan, ada lingkaran kecil di tengah, lingkaran sampai lingkarannya itu lebih luas. Nah, lingkaran paling kecil itu yang disebut sebagai Central Business District atau CBD, di mana itu adalah pusat kota sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Kemudian lingkaran lapis pertama adalah zona transisi, di mana area industri ringan dan pemukiman pekerja miskin. Kemudian lingkaran lapis kedua adalah zona kelas pekerja, di mana pemukiman kelas menengah. Kemudian lapis ketiga, zona pemukiman kelas menengah dan atas, itu adalah lingkungan yang lebih nyaman dan elit. Kemudian lapis keempat atau yang paling luas adalah zona suburban atau pinggiran kota, di mana wilayah dengan pemukiman luas dan industri ringan. Kelebihan dengan teori konsentris ini menjelaskan bahwa pertumbuhan kota secara bertahap dan terstruktur. Jadi adanya struktur itu tadi, mulai dari Central Business District, kemudian zona transisi, kelas pekerja, pemukiman kelas menengah dan atas, kemudian zona suburban atau pinggiran kota. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dapat diterapkan pada banyak kota besar yang berarah radial. Kemudian kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan faktor geografis seperti sungai atau gunung. Karena ya itu tadi, karena pusat perdagangan dan bisnis ya, kecenderungan itu kurang mempertimbangkan faktor geografis. Kemudian tidak relevan dengan kota modern yang memiliki banyak pusat bisnis atau multimodal. Kemudian yang kedua ada teori sektor. Teori sektor itu dikembangkan oleh Hammerholt, di mana Hammerholt ini menjelaskan teori sektor sebagai titik terhadap teori konsentris. Ia berpendapat bahwa perkembangan kota tidak berbentuk lingkaran, tetapi dalam bentuk sektor-sektor yang berkembang sepanjang jalur transportasi utama. Jadi ciri utama teori sektor itu satu, wilayah industri cenderung berkembang di sepanjang jalur transportasi. Yang kedua, pemukiman kelas menengah dan atas terletak di sektor tertentu, menjauh dari daerah industri. Dan yang ketiga, kota tumbuh dengan pola memanjang, bukan hanya radial. Nah, kemudian kelebihannya apa dari teori sektor ini? Lebih sesuai dengan perkembangan kota modern yang bergantung
pada jalur transportasi. Yang kedua, menjelaskan mengapa pemukiman kelas atas sering berkembang ke arah tertentu. Misalkan di Surabaya itu untuk yang pemukiman kelas atas akan terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, bisa mengeksplor sendiri kiranya kota yang modern itu seperti apa. Di Jakarta kan juga gitu, ada beberapa perumahan-perumahan elit itu hanya di titik-titik tertentu. Kemudian kelebihan yang lain adalah menjelaskan mengapa pemukiman kelas atas sering berkembang di arah tertentu itu ya. Kemudian kelemahannya apa? Tidak memperhitungkan faktor sosial yang memengaruhi perkembangan kota. Itu adalah kelemahannya. Kemudian sektor ketiga ada teori inti ganda atau multiple nuclear theory, Harris dan Ullman, di mana teori ini menyatakan bahwa kota tidak hanya berkembang dari satu pusat atau CBD, tetapi memiliki beberapa pusat aktivitas atau nukle yang berkembang secara independen. Nah, karakteristik teori inti ganda adalah satu, setiap kota memiliki lebih dari satu pusat kegiatan seperti kawasan industri, kawasan perbelanjaan, dan kawasan pendidikan. Yang kedua, wilayah-wilayah ini berkembang berdasarkan kebutuhan dan fungsinya menjadi lebih kompleks dan tersebar, bukan hanya berpusat pada satu titik saja. Kelebihannya apa dengan teori inti ganda ini? Lebih realistis untuk kota besar yang memiliki banyak pusat aktivitas, jadi aktivitas industri, perbelanjaan, pendidikan, dan sebagainya. Menjelaskan mengapa kota terus berkembang ke berbagai arah. Kelemahannya adalah kurang menjelaskan bagaimana pusat-pusat baru terbentuk secara spesifik. Kemudian teori keempat adalah teori tempat sentral. Menurut Walter Christoller atau Central Place Theory, di mana Christoller mengembangkan teori ini untuk menjelaskan bagaimana kota berkembang dalam sistem hierarki, di mana kota besar berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kota-kota kecil di sekitarnya. Konsep utama teori ini, teman-teman, yang pertama, kota berkembang berdasarkan prinsip lokal pusat pelayanan. Yang kedua, kota-kota besar menyediakan layanan dan barang yang tidak dapat disediakan oleh kota kecil. Dan yang ketiga, jarak antara kota-kota didasarkan pada efisiensi ekonomi dan aksesibilitas. Nah, kelebihan teori tempat sentral ini yang pertama adalah berguna dalam perencanaan tata kota dan distribusi pusat pelayanan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara kota besar dan kota kecil di sekitarnya. Kelemahannya, tidak mempertimbangkan perkembangan kota akibat faktor politik dan teknologi. Nah, teori perkembangan kota selanjutnya adalah teori urbanisasi dan pembangunan kota, Gideon Sjoberg, di mana di sini ada 3 tahapan utama, di mana Gideon Sjoberg ini membagi ada kota primitif, kota feodal, dan kota modern. Dikatakan kota primitif ketika kota awal yang masih bergantung pada pertanian dan belum memiliki struktur ekonomi yang kompleks. Kemudian kota feodal ketika kota berkembang dengan sistem politik dan ekonomi yang dikuasai oleh penguasa lokal. Kemudian kota modern adalah kota menjadi pusat industri, perdagangan, dan birokrasi yang lebih kompleks. Kelebihannya apa? Kelebihannya menjelaskan perkembangan kota dari perspektif sejarah dan dapat diterapkan pada berbagai peradaban. Kelemahannya tidak menjelaskan secara spesifik hal yang jadi tidak banyak. Kemudian ada yang disebut teori polarisasi perkembangan kota dari Francois Perroux. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan kota terjadi karena adanya pusat pertumbuhan ekonomi atau growth pole yang menarik investasi dan tenaga kerja. Karakteristik teori ini yang pertama adalah kota berkembang karena adanya pusat ekonomi yang dominan, pertumbuhan kota tidak merata tetapi berpusat pada sektor atau daerah tertentu, dan yang
Terakhir, kota besar memiliki daya tarik lebih kuat dibanding kota kecil. Nah, kelebihannya apa di dalam teori polarisasi pembangunan ini? Kelebihannya adalah menjelaskan bagaimana kota-kota industri berkembang pesat. Kemudian yang kedua, relevan dalam konteks globalisasi dan investasi asing. Nah, kelemahannya tidak mempertimbangkan dampak sosial dari ketimpangan pembangunan. Istilah kata adanya polarisasi pembangunan ini akan memunculkan wilayah-wilayah elit dan wilayah-wilayah yang tidak elit, atau ibarat kata yang kaya dan miskin itu akan terlihat nyata di teori polarisasi pembangunan kota ini. Kemudian teman-teman ada teori lagi, adalah teori sistem kota. Teori sistem kota itu kota berkembang dalam jaringan yang saling berhubungan, di mana kota-kota kecil dan menengah berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan jasa bagi desa-desa di sekitarnya. Intinya, di dalam teori perkembangan kota ini, jika konsentris, titik beratnya adalah kota itu berkembang dalam lingkaran konsentris dengan pusat kota sebagai inti, di mana tadi ada CBD, ada zona pekerja, ada zona transisi, ada pemukiman kelas menengah dan atas, dan ada zona suburban atau pinggiran kota. Kemudian zona-zona dikelilingi berkembang dari kawasan bisnis, pemukiman kelas hingga suburban tadi ya. Teori sektoral, kota berkembang dalam bentuk sektor yang mengikuti jalur transportasi utama, jadi lewat jalurnya untuk transportasi, misalnya wilayah industri dan perdagangan berkembang di sepanjang jalur kereta api atau jalan utama. Kemudian teori inti ganda, intinya pada kota memiliki lebih dari satu pusat kegiatan ekonomi atau multiple nuklei. Faktor seperti pertumbuhan populasi dan pengaruh globalisasi menciptakan banyak pusat pertumbuhan. Kemudian inti dari teori urbanisasi dan modernisasi, urbanisasi sebagai faktor utama dalam perkembangan kota, sedangkan modernisasi ekonomi, infrastruktur, dan teknologi mempercepat perubahan dari desa ke kota. Seperti itu. Lalu, apa saja faktor yang memengaruhi perkembangan desa dan kota? Yang pertama adalah faktor geografi. Faktor geografi ini meliputi topografi, sumber daya alam, dan iklim. Desa itu bisa berkembang cepat atau lambat tergantung dengan faktor geografi. Begitu pula dengan kota, bisa dijadikan kota industri atau tidak, itu bisa dari faktor geografi. Yang kedua, faktor ekonomi, pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi. Faktor ketiga adalah faktor sosial dan budaya, bagaimana gaya hidup masyarakatnya, bagaimana tingkat urbanisasi, dan bagaimana pola migrasinya. Pekerjaannya itu seperti apa? Apakah mereka cukup puas tinggal di desa, atau mereka melakukan urbanisasi ke kota, atau justru mereka melakukan migrasi ke wilayah yang lain. Kemudian yang keempat, faktor teknologi dan infrastruktur. Ada transportasi, komunikasi, dan digitalisasi, di mana empat faktor ini mulai dari geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi infrastruktur itu sangat mempengaruhi perkembangan desa dan kota. Bisa desa beralih ke kota itu bergantung empat hal ini, bahkan bisa mungkin saja kota itu menjadi kurang berkembang ya karena empat hal ini. Nah, dampaknya apa jika perkembangan desa dan kota itu? Kita mulai dari dampak positifnya. Positifnya, kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Yang kedua, penyediaan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik. Dan yang terakhir, peningkatan mobilitas sosial dan ekonomi, karena desa berkembang, kota pun ikut berkembang. Nah, negatifnya, urbanisasi yang berlebihan itu menyebabkan kemacetan dan pemukiman kumuh, karena semuanya urban ke kota.
Nah, di kota mereka tidak tahu akan bekerja menjadi apa, kehidupannya akan seperti apa, itu mereka tidak punya ilmu untuk itu. Kemudian yang kedua, berkurangnya lahan pertanian dan kerusakan lingkungan karena di desa-desa sekarang kita sudah lihat ya, tanah lahan-lahan pertanian sudah berubah menjadi tanah kapling untuk perumahan. Itu juga memicu terjadinya bencana alam seperti banjir karena kurangnya resapan air, yang mana harusnya lahan itu untuk pertanian, maka kenyataannya saat ini itu berdampak pada pengalih fungsian lahan pertanian untuk perindustrian atau perumahan, sehingga lingkungannya menjadi rusak, karakter atau kebiasaannya itu juga kurang baik. Dengan itu kurang baiknya membuang sampah sembarangan dan kurangnya air resapan, sehingga pada saat hujan deras datang itu semula wilayahnya itu tidak pernah banjir menjadi banjir ya, karena itu tadi. Kemudian yang ketiga, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Kelihatan jauh adanya ketimpangan. Jadi orang desa melihat bahwa hidup di kota itu enak karena semuanya serba ada, tapi orang kota ketika melihat orang desa ternyata hidup di desa itu damai, asri dan menenangkan. Nah, itu istilah kata orang Jawa, hidup itu sawang sinawang. Ya, seperti di sini ketimpangan ekonomi itu terjadi sawang sinawang. Sinawangnya di desa ke kota, orang-orang desa melihat orang kota ya orangnya kaya-kaya, hidupnya sukses, tanpa tahu bagaimana perjuangannya. Begitu pula kota melihat di desa itu asri, enak, tidak banyak tekanan, tidak banyak kompetisi, baik kompetisi di desa maupun di kompetisi pekerjaan maupun kompetisi pertemanan gitu ya. Nah, dari sini perkembangan desa dan kota adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Teori perkembangan desa dan kota membantu memahami bagaimana suatu wilayah berkembang dan bagaimana kebijakan dapat diarahkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan. Ini adalah materi kita pada pertemuan 4. Untuk materi lebih detailnya silakan teman-teman kembangkan, explore sendiri di modul. Teman-teman bisa mencari di jurnal-jurnal penelitian atau buku e-book mata kuliah dengan materi yang sama dengan pembahasan kita pada pertemuan 4 ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Learn With Me by Farida Laili. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.